adalah merupakan kawasan agrowisata, perumahan dan perumahan syariah terbesar di Kota Bogor. Yuk masuk. Ini adalah UMKM Center. Jadi, Bapak Ibu semua, perumahan Tasnim ini adalah kawasan agrowisata dan perumahan syariah terbesar di Kota Bogor dengan berbagai fasilitas yang sudah kami siapkan. Oke, sebelum kita review nih, rumah di depan saya ini adalah rumah etnik Eropa tipe 30. Tanahnya kurang lebih 60 meter persegi. Nah, saya mau menjelasin dulu nih. Jadi, kawasan ini adalah kawasan terpadu dan terintegrasi. Yang pertama ada kawasan wisata. Di situ juga termasuk ada kerjasama dengan pemerintah daerah setempat menjadi pusat UMKM atau UMKM Center. Nah, kemudian ada tempat wisatanya juga. Tempat wisata yang tentunya sekarang juga sudah aktif. Sudah banyak penduduk atau masyarakat di sekitar Bogor yang datang untuk melihat tempat wisatanya. Seperti ada mini zoo, kemudian juga ada kawasan berkudanya. Kita bisa berlatih kuda di situ, termasuk juga panahan dan lain sebagainya. Bahkan ke depan pun akan ada kolam renang yang terpisah antara ikhwan dan akhwat. Jadi kawasan kolam renang Islami. Belum ada kan di mana-mana nih. Ini yang pertama di Kota Bogor, bahkan mungkin di Indonesia kali ya. Nah, kemudian kalau perumahannya ini luar biasa nih. Sudah ada 3 perumahan di sini, 3 kawasan hunian yang sudah sold nih. Di depan sudah ada kawasan hunian yang etnik Nusantara itu sudah sold. Kemudian ada yang seperti homestay juga sudah sold. Ada yang di riverside pinggir sungai, karena ini berbatasan juga dengan sungai, itu sudah sold. Nah, tinggal ini yang etnik Eropa ini dari kurang lebih 120-an unit, ini masih ada 40 unit saja. 40 ya, ini 40 nih. Jangan sampai sahabat properti ketinggalan dan kehabisan. Karena bandrol harganya nggak terlalu mahal, bahkan masih masuk kantong sahabat properti semua. Oke, kita coba cek nih. Karena penasaran kan dalamnya seperti apa. Dan satu lagi, ini udaranya luar biasa nih. Kita bisa menghirup udara segar. Kemudian juga di sini masih dikelilingi oleh perbukitan dan juga satu lagi pesantren ya. Tadi saya belum cerita nih. Ada 3 pesantren yang sudah dibangun di kawasan ini, termasuk pesantren khusus Quran. Jadi sahabat properti yang memiliki anak, lingkungan keluarga yang ingin terintegrasi perumahan atau kawasan Islami, maka disinilah tempatnya di Bogor, Ciampea, Tegawaru. Oke, yuk kita coba masuk. Oke, sebelum kita masuk nih, nah ini karena rumahnya gaya Eropa, etnik Eropa temanya yang dibuat oleh developer, maka semua ornamennya juga, atau kalau dilihat dari luar juga, itu modelnya memang mode Eropa banget. Silahkan di search di Google, rumah Eropa kayak gimana ya, kayak begini. Nah ini juga luarannya, bahannya tetap pakai tembok ya, pakai bata ringan atau hebel, tapi kemudian dari luarnya ini dilapisi oleh wood plank namanya, wood plank yang dicat putih, tapi ini ada glazur-glazur mirip-mirip kayu ya. Kemudian juga kalau untuk kusen memang dia pakai kayu asli ya, kayu solid. Nah, oke, kita coba lihat ke dalam ya. Yuk, mangga masuk rumah saya. Ini bagian dalamnya karena tipe 30, kemudian tanah 60. Ya ini semi-semi mungil ya, nah, mungil tapi luar biasanya, ini plafonnya tinggi banget nih. Plafonnya tinggi kurang lebih 5 meter, bahkan lebih nih ada ya sampai dengan bagian atasnya. Nah kemudian kalau di ruangan tengahnya, ini lumayan lah untuk keluarga, karena memang rata-rata juga tadi informasi developer yang beli di sini adalah orang bukan dari Bogor tapi dari Jakarta. Kenapa? Karena digunakan untuk hunian sementara atau tempat peristirahatan dan lain sebagainya. Bahkan mungkin anaknya juga di pesantren. Nah orang tuanya ketika menengok anaknya, dia sekaligus beli rumah ini supaya bisa jadi tempat peristirahatan untuk nengok anaknya di pesantren. Keren kan? Nah itu konsepnya yang ditawarkan oleh developer. Oke, ini ruangannya cukup lega ya. Kemudian langsung ketemu dengan dapur nih. Nah ini dapur sendiri dari pemilik yang sudah memiliki rumah ini ya. Ini kebetulan sudah dimiliki oleh customernya, oleh buyer ya. Nah ini di upgrade nih.
untuk bagian dapur. Sebenarnya kelebihan tanah di belakang masih ada. Dapur juga bisa ditempatkan di belakang. Oke, kita coba lihat kamar dulu ya. Di tengah-tengah kamar nih, ini 2 kamar. Ini ada kamar mandi di belakang saya. Ruangan pertama, ini kamar pertama ya. Nah, kamar pertama nih luar biasanya. Ini jendela ada 2 ya. Ada 2 sisi nih ya. Dari depan dan juga dari samping. Bahkan di atas juga. Oh, lihat tuh. Di atas juga ada jendela yang memang bukan jendela hidup ya, tetapi untuk pencahayaan ini sangat cukup, bahkan sangat banyak di ruangan kamar depan ini. Nah, menarik lagi, satu rumah dengan rumah lainnya ini memang tidak berhimpitan, tidak seperti perumahan pada umumnya, karena memang dipisahkan ya. Makanya di samping ini bisa digunakan jendela samping ya, karena kalau biasanya dempet kan pasti ketemu tembok, kalau ini enggak. Oke, ini kamar mandi dulu ya. Kamar mandi standarnya developer pakai klosetnya kloset jongkok. Kenapa? Karena supaya sesuai sunnah nih. Nah, kalaupun mau di-upgrade menjadi kloset duduk juga tidak masalah, tinggal tambah saja, nggak besar, langsung ke developer untuk di-upgrade fasilitas klosetnya atau sanitarinya. Nah, ini kamar kedua, sama juga hampir sama dengan kamar pertama ya, lumayan luas untuk ditempatkan tempat tidur ya, tempat tidur anak ataupun tempat tidur dewasa juga bisa sangat leluasa. Nah, ini juga ada jendelanya ya, jendela besar-besar nih, dan ini jendela hidup ya, bisa dibuka. Oke, ini kamar sudah ya. Kemudian coba kita lihat ke belakang. Nah, ke bagian belakang ini masih ada tanah lebih karena memang tidak dihabiskan untuk bangunan, karena memang tadi ya tipenya etnik Eropa, mode etnik Eropa. Kemudian masih ada tanah yang harus kosong di pinggir-pinggirnya supaya tadi tidak berhimpitan dengan tetangga sebelahnya. Oke, ini di belakang nanti akan dibangun rumah juga sama ya, tapi menghadap sebaliknya dengan rumah ini. Seperti bisa dilihat nih, di belakang saya lagi ada pembangunan ya. Tadi rumah contoh, sebenarnya bukan rumah contoh ya, tapi rumah konsumen yang sudah jadi nih. Nah, di belakang saya juga ada 2 rumah, kemudian menghadapnya juga bisa beda-beda nih. Tapi yang pasti menghadap jalan, hanya akan ada di hook, berarti yang di sebelah kiri saya ini menghadapnya ke jalan sebelah sana nih, membelakangi rumah yang di depan saya ini. Nah, kemudian row jalannya juga lumayan. Ini kurang lebih 5 meter ya, 5 meter, dan rencana jalan yang dibangun adalah paving block oleh developer. Nah, menariknya ini saluran airnya sudah ada tersedia. Bahkan developer di sini instalasi airnya pakai instalasi air dari mata air di lingkungan sini. Jadi tidak menggunakan pump ataupun sumur di masing-masing rumah, tapi nanti akan dikelola secara terpusat. Mata airnya ditampung, dibuat sedemikian rupa seperti instalasi air dan dialirkan ke masing-masing perumahan. Nah, ini luar biasa, keren banget. Nah, nanti sekitaran ini juga sedang akan dibangun banyak sekali yang sudah sold. Nah, informasi dari 120 unit, sekarang yang sudah sold berapa coba? 80 nih, tinggal 40 saja. Tadi seperti yang saya sampaikan di awal, 40 unit belum tentu kalau sahabat protein nggak cepat, nggak gercep nih, nah nggak akan kebagian. Nah, jangan sampai tidak kebagian, buru-buru lah hubungi admin kita yang tertera di kolom deskripsi atau nanti di kolom komentar juga kalau ada, silakan langsung diklik buru-buru di WA, Mas, Mbak, saya mau pesen nih. Nah, insya Allah kita akan sampaikan dan juga kita akan fasilitasi untuk ketemu langsung dengan developer.